dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kemudian waktu luang, waktu sempat, kemudian yang paling penting kita masih diberikan nikmat iman serta Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berikutnya yang kita terima pada saat hari ini adalah karena kita masih ada di salah satu bulan yang mulia di dalam Islam, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena banyaknya nikmat yang sudah kita terima, maka pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tema Ramadan adalah bulan untuk bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada surat atau ayat yang saya bacakan tadi pada waktu sholat isya tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innallaha la'anal kafirina wa atalahum sa'ira, bahwasanya orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah siapkan adab yang membakar. Kemudian enggak cuma sampai di situ, bahkan dikatakan khalidina fiha abada, mereka pun akan dibakar kekal selamanya di dalam neraka. La yajiduna waliya wala nasiro, dan mereka enggak akan mendapatkan wali itu dekengan, sokongan, wala nasiro, dan enggak akan ada yang menolong. Dan yang paling parah lagi diceritakan bagaimana teknis diadabnya, yaitu yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari itu mukanya dibolak-balik di atas api neraka gitu, kayak orang bakar sate. Oleh karena itu, maka ketika kita benar-benar menghayati nikmat Allah yang sangat besar ini, maka tentu kita akan berusaha mati-matian istiqomah di atas agama ini apapun yang terjadi. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum seperti Bilal bin Rabah, ketika diminta untuk murtad kembali, beliau pun gak mau walaupun disiksa di atas pasir yang panas, ditindih dengan batu yang keras gitu kan. Beliau hanya bisa mengatakan ahad, ahad, ahad. Maka alhamdulillah kita nggak sampai dalam kondisi itu. Kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, masih diberikan negeri yang damai, masih diberikan keluarga yang harmonis, walaupun mungkin ya sok-sok padu gitu. Masih diberikan anak-anak yang soleh-solehah, walaupun sosok yang nakal, dikandani hangel gitu kan. Maka itu semua harus kita syukuri, wabil khusus ketika kita masuk di bulan Ramadan. Karena Allah sendiri yang kemudian mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan, hudal linnas, dan itu adalah petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya juga ada penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan ada juga pembeda. Jadi kita disebutkan di situ Syahrul Ramadan itu apa. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa yang pada hari itu pas Ramadan itu hidup, maka puasalah. Nah, nanti kita akan mencermati kenapa kita disuruh puasa, sakjane hikmahnya puasa itu apa sih gitu kan. Tapi sebelum sampai di situ, maka saya mencoba menyampaikan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa anna syukra yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari. Hakikat syukur itu adalah pernyataan, deklarasi dalam hati. Artinya hati kita tuh mengimani kalau semua nikmat yang kita terima itu dari Allah. Kemudian kita ucapkan wa ma bi nikmati rabbika fahaddis. Paling enggak ya alhamdulillah, itu dapat nikmat. Alhamdulillah masih punya hidup. Alhamdulillah masih bisa makan. Alhamdulillah masih bisa nafas gitu kan. Waktu Covid kemarin susah nafas gitu kan, sekarang udah lega nafasnya gitu. Alhamdulillah masih punya istri gitu kan. Alhamdulillah masih punya suami, alhamdulillah masih punya anak gitu kan, dan seterusnya. Maka kita harus selalu mencari sebab untuk bersyukur. Makanya Nabi SAW mengatakan agar kemudian kita selalu punya sebab untuk bersyukur. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Jadi kalau mau mencari sebab untuk bersyukur, maka lihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang yang di atas kita. Orang yang punya motor itu ngelirik yang ke atas, yang punya mobil, mungkin akan kurang sifat syukurnya. Padahal sebenarnya ada tetangganya yang nggak punya motor, itu ngelirik dia, berharap dia punya motor itu. Nah, maka
ketika kita bisa melirik ke bawah, dan itu yang kemudian diajarkan dalam puasa, bagaimana kemudian kita lapar, kita bisa melihat tetangga kita yang lapar, kita haus, kita bisa melihat tetangga kita yang haus, maka harapannya selama sebulan dilatih, itu muncul empati, muncul simpati, muncul perhatian kepada tetangganya untuk kemudian ikut menjaga, membantu dia ketika kemudian mereka dalam kondisi kesusahan. Jadi diimani dalam hati, diucapkan dengan lisan alhamdulillah, kemudian wal jawari, dan dibuktikan dengan perbuatan. Artinya ketika kita bersyukur itu sekarang bentuknya apa? Oh, ternyata saya sebagai orang Islam masih dikasih nyawa oleh Allah. Oh, saya beribadah. Oh, saya berpuasa. Kemudian dikatakan oleh Abu Hazim bahwasannya kullu nikmatin la yuqarribu minallahi azza wa jalla fahuwa bilyah gitu. Maka setiap nikmat yang tidak menyebabkan orang ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah musibah, sebuah bencana. Ada orang yang mungkin diberikan susah, rezekinya sempit, setiap hari minta rezeki yang banyak, bahkan mungkin nyebutkan angka 100 miliar gitu kan, misal gitu, atau kalau perlu 100 triliun gitu kan ya. Tapi kok nggak dikasih-kasih, buru-buru 100 miliar, 100 ribu aja nggak ada yang nganterin gitu kan. Maka hakikatnya sebenarnya bukan Allah pelit sama dia. Doanya itu seorang mukmin itu satu di antara tiga, pasti dikasih seperti yang diminta, atau diganti yang lain, atau kemudian yang ketiga ditunda di akhirat. Maka ketika ada seorang yang kemudian meminta menyebutkan angka lalu nggak dikasih angka itu, maka hakikatnya itu yang terbaik buat dia. Karena bisa jadi orang yang mohon maaf nggak punya, rajin ke masjid, bahkan di masjid ada acara apapun dibantu, dari mulai nyapu-nyapu, ngepel, nata-nata gitu kan, bersih-bersih gitu. Begitu benar dikasih 100 miliar sama Allah gitu, belum tentu belum megang sapu gitu. Nah, gitu. Artinya apa yang kemudian kita minta pasti dikabulkan. Nah, nanti ada hadisnya, nanti saya sambung lagi. Maka Mukhallad bin Al-Husain mengatakan asyukru tarkul ma'asi. Hakikatnya bersyukur itu meninggalkan maksiat. Jadi apapun nikmat yang kita terima, besar atau sedikit, maka hakikat bersyukur adalah kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Wabil khusus jangan sampai kita gunakan untuk bermaksiat. Kamu kok nggak ikut mabuk-mabukan temanmu? Oh, aku orang didit. Nah, kayak tunggali kali. Tapi kalau orang yang kaya mampu beli barang-barang yang berbau maksiat tapi dia nggak mau, lah inilah hakikat ketakwaan yang semurni-murninya, bukan karena kepepet gitu kan. Nah, maka ini yang harus kita hadirkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan la in sakartum la azidannakum. Syukur kita menyebabkan nikmat kita bertambah. Syukur kita menyebabkan keberkahan pada rezeki kita, keluarga kita menjadi bertambah. Maka ketika kita sekarang ditemukan dengan Ramadan, maka bagaimana bentuk syukur kita? Yaitu kita berpuasa dengan sukacita, dengan senang, riang, gembira, gak ada yang kepepet, gak ada yang kepeksa gitu kan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan hafidhahullah, beliau masih hidup, umurnya kalau nggak salah 87 tahun, mufti Saudi Arabia hari ini. Beliau ditanya tentang perbedaan orang munafik sama orang beriman ketika masuk masa Ramadan. Maka beliau pun mengatakan orang beriman itu kalau ketemu Ramadan dia gembira, tapi orang munafik itu kalau ketemu Ramadan dia susah, dia bingung, dia mumet. Maka kita harus introspeksi, posisi kita di mana ketika Ramadan datang. Om John, ngopo kok Ramadan kok rupane itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa napa? Raine wah tambah ra karu-karuan. Pas Suryani pun kok mecucu mawon pripun. Lah no, kalau Ramadan Om tuh nggak bisa ngerokok. Aduh wes. Enten mboten orang kayak gitu. Ada, ya. Hati-hati jangan sampai niku jenengan. Artinya kita pun kalau misal ya terhalang keinginan kita untuk melakukan sesuatu karena ngerokok, karena Ramadan gitu kan, maka jangan sampai itu diungkapkan. Khawatirnya nanti malaikat dengar ditulis, oh si fulan ini munafik, kan repot gitu kan. Kenapa? Karena innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Wong munafik niku posisine ada di paling bawah neraka, tengkerain neraka. Nah, kenapa kita harus bersyukur di bulan Ramadan ini? Salah satunya, jadi banyak keutamaan mungkin sudah disampaikan oleh para asatid, para ustadz.
Maka saya menyebutkan 2 sajalah pada malam hari ini biar nggak lama-lama karena udah dipesan cuma 15 menit gitu kan. Maka Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Pada setiap hari bulan Ramadan itu akan ada orang-orang yang catatan namanya itu dicoret dari daftar penghuni neraka. Oh. Ngeten iki kira-kira sae napa mboten? Sae gitu kan. Nah kira-kira kita ingin nggak itu yang dicoret nih, yang dibusek nih kok? Ingin toh? Ingin. Kok orang jawab? Jujur apa ingin? Aduh mas, ampun terpesona kali kula. Maka wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fal yustajibu lahu. Nah ini juga menarik. Bahwasanya setiap hari selain ada nama yang dicoret dari daftar calon penghuni neraka niku, itu akan ada juga orang-orang yang kemudian setiap hari kalau dia minta itu dikabulkan dan nggak disebut siapa. Artinya kalau panjenengan minta apapun pada bulan Ramadan, bahkan nanti ditegaskan di hadis yang lain, yaitu sejak jenengan sahur sampai jenengan buka itu waktu di mana jenengan bisa berdoa dan itu mustajab, minta aja. Lah mau ngomongnya 100 miliar dikabul, itu disimpan buat jenengan yang akhirat. Khawatirnya mungkin nek dikaikin jenengan itu umur sudah 89, 87 untuk 100 miliar. Biasanya nopo niku Om Jon? Biasanya pengen nopo niku? Nang tanglet sebelah ini. Pak Guru. Nek untuk 100 miliar kira-kira meh ngopo? Lho niku jujur rabi meneh. Lho. Ya, maka ditunda wis ora usah 100 miliar mengko wae ning akhirat itu kan. Takei urip sing seger, waras, sehat, anak putu soleh, solehah, ini kan menyenangkan. Makanya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah karuniakan kami anak istri yang qurrata ayun. Enak di sawang moto niku mboten sing ganteng-ganteng, mboten sing ayu-ayu, mboten sing pripun-pripun, mboten. Tapi yang kalau dilihat kita pas melihat itu mereka sedang berada dalam ketaatan kepada Allah. Oh anaknya lagi sholat, oh garwane lagi maca Quran. Lah niku wong hebat. Niku laki-laki yang beruntung niku ngoten niku. Tapi nggih enten. Kula nggih enten niku temene istri saya niku datang itu cerita katanya habis dicerai sama suaminya. Pas ditekoki ngopo ini? Mergo kekean melu pengajian terus kudunge tambah gede. Bojone seneng nek dhek ra kudungan niku lah. Bojo ra cetha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gitu. Maka setiap hari akan ada orang yang diselamatkan dari api neraka. Setiap hari orang dipersilakan untuk meminta, kaum muslimin dipersilakan untuk meminta. Maka jangan kita sia-siakan, minta aja. Bahkan termasuk ciri penghuni surga yang masih hidup di dunia. Nah, muga-muga niku jenengan. Wabil asharihum yastaghfirun. Pas wayah subuh istighfar, minta ampun. Jenengan nek bar sahur kan ashar niku jamak dari sahur. Bar sahur niku nyandak remote napa nyandak sajadah, Bu? Sajadah, alhamdulillah. Sajadah nih, luar biasa. Mungkin ibu-ibu yang lain tuh nyandai remote, remote TV, nonton TV, bar sahur. Nek kula sajadah Pak, ning garwa kula sing nyandak TV. TV-nya dimatikan mawon. Karena sifat orang beriman pas Ramadan niku wabil asharihum yastaghfirun. Waktu sahur, setelah sahur maksudnya. Setelah sahur itu ada waktu jeda mau menunggu subuh, banyak-banyak istighfar, astagfirullah, 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 utangnya kayak rong bayar, astagfirullah. Betul apa istighfar mawon itu kan. Nah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka dengan banyak istighfar maka Allah akan menyelesaikan banyak masalah gitu. Maka akan dibantu Allah, banyak istighfar aja enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang menarik ini udah tak sampaikan di Masjid Taqwa, ada Om Jon, promo meneh wis ben gitu. Bahwasanya Nabi SAW pernah punya seorang sahabat yang dicatat sebagai 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau seorang pemberani dalam jihad, gak pernah lari dari panggilan jihad. Beliau selalu maju di depan, bukan seorang pengecut yang sembunyi dari musuh. Nah, beliau bernama Thalhah bin Ubaidillah. Beliau punya teman 2 orang. Nah, 2 orang temannya ini satu mati syahid dalam perang dan satu mati biasa tahun depannya. Nah, kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi. Dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah ini melihat temannya yang mati syahid ini masuk surga belakangan daripada temannya yang mati biasa setahun kemudian.
Nah kemudian Tolha bin Ubaidillah bertanya kepada Rasul SAW. Nah ini loh orang soleh, orang baik, orang benar tuh gini. Jadi kalau ngimpi ampun dicandai sendiri, tanya kepada ahlinya. Jadi misalnya jenengan ngimpi ketemu orang-orang yang jenengan sayangi yang sudah meninggal, terus ngongkon nyepake pitik cemani kembang pitung rupa kon ndekane prapatan, itu mang tangkel triyen kali ustaz nggih. Ampun langsung dicandai langsung mangkatan pasar kembang tuku, terus mangkatan silir tuku pitik cemani terus didekeken prapatan mboten angsal ngoten niku. Maka harus tanya dulu. Maka selevel Tolha bin Ubaidillah pun bertanya kepada Nabi SAW tentang mimpinya itu. Ya Rasul, kok bisa ini teman saya yang mati syahid masuk surganya belakangan daripada teman saya yang mati biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah temanmu yang mati biasa ini itu sudah nemoni Ramadan sekali dan dia puasa 1 bulan 30 hari. Kemudian beliau SAW juga mengatakan wa shalla sita alafin raqatin au kada wa kada raqatan. Dan temanmu ini juga sudah sholat 6.000 rakaat. 6.000 rakaat. Nah 6.000 rakaat niku napa? Niku kalau kita bagi 360 niku ketemune sekitar 17 kali. Itu berarti napa? Sholat wajib. Artinya seorang muslim yang dalam waktu setahun full sholat wajib nggak ada yang bolong, benar-benar dijalankan dengan penuh keikhlasan, rukun syaratnya dilakukan, kemudian ditambah dengan Ramadan, maka berdasarkan hadis ini itu bisa nyalip orang yang mati syahid tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Gampangnya begini, orang-orang Palestina sekarang kan ada yang sudah syahid kan 31 orang, 31.000 orang gitu toh. Tahun ini, misal bulan ini, hari ini, tanggal ini gitu kan. Maka panjenengan sejak mendengar rombongan saya ini, jenengan jalani Ramadan dengan baik plus puasa 6.000 rakaat, maka tahun depan di bulan yang sama, tanggal yang sama, hari yang sama jenengan meninggal, insya Allah jenengan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang Palestina yang mati di tanggal yang sama, tahun yang sama, bulan yang sama. Maka tahun yang sebelumnya maksudnya. Nah maka ketika kita paham benar bahwasanya pertambahan umur 1 tahun aja bisa memiliki faedah yang sedemikian besar, maka beruntunglah panjenengan yang masih diberi umur sampai kepala 8, kepala 9 mboten enten nggih mriki. Ada Om? Mboten dereng, kepala 8 paling banyak. Nggih to Pak De, jenengan 8 to? Napa 7? 8 alhamdulillah. Saya itu kalau pengajian itu sering mensurvei umur yang paling tua niku sinten niku saya temukan ten teras nih. Masjid ten teras niku enten bapak-bapak umurnya 101 tahun. Nah, nggih namung 1 tok niku. Jadi dari banyak masjid kita namung 1 tok niku. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jalani aja hari-hari kita dengan pertambahan umur, dengan ibadah, paling enggak jangan ditinggalkan yang namanya puasa, jangan ditinggalkan yang namanya sholat. Umpama puasa pun nggak sanggup karena sudah saking tuanya, maka bisa diganti dengan fidyah. Intinya, walaupun kita nggak puasa karena tua, karena sakit, maka kita tetap harus bergembira, bersyukur karena kita masih ketemu dengan Ramadan. Artinya ini jenengan ketambahan setahun aja bisa nyalip orang yang mati syahid setahun sebelumnya, tanpa jenengan harus ketibanan bom, tanpa jenengan harus kena tembak, tanpa harus jenengan kena ranjau gitu kan. Dengan duduk-duduk di sini nambah umur itu bisa nyalip mereka yang mati syahid setahun sebelumnya. Maka kalau nambahin nggak cuma setahun tapi bisa bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka insya Allah luwih cepat meneh gitu kan. Maka orang yang beriman harus selalu bersyukur dengan keadaan yang kita terima. Mekaten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta